Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa, pendengar setia 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Apa kabar juga untuk Anda yang selalu bersama kami di channel YouTube kami, dan senang sekali hari ini kembali lagi kita dalam program Parlemen Kita. Berbicara tentang, parlemen tentunya akan hadir rekan-rekan kita ataupun juga bapak-bapak, ibu-ibu, para legislator yang ada di Kota Makassar, DPRD Kota Makassar. Salah satunya menjadi tamu saya kali ini dan tema kita seputar masalah kesehatan. Tapi sebelum kita berlanjut dengan tentu saja perbincangan yang santai untuk kesempatan kali ini, saya perkenalkan dulu tamu saya. Ada Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain. Beliau di Komisi D, Kesra, DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Menjalankan ibadah puasa dengan kegiatan yang begitu banyak, saya kira juga ini sudah diagendakan ya satu demi satu. Masuk tentunya reses Iya, yang sekarang masih masa reses masih ini. masa reses. Oke. Ini sudah hari keberapa ini resesnya? Hari ketiga, mulai Mhm. dari hari Selasa kemarin. Oke. Iya. Untuk reses ini adakah harapan atau mungkin juga ada rasa berbeda ketika berlangsung reses, mendengarkan seperti apa keluhan-keluhan, aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen Iya, di daerah pemilihan Anda. Seperti apa rasanya kalau mendengarkan masukan-masukan, mendengarkan keluhan dari masyarakat, apalagi Komisi D Kesra, Anda ini banyak iya, langsung bersentuhan ya dengan masyarakat. Seperti apa? iya, itu sangat menarik sebetulnya Iya. pertama dan sangat Mhm. menantang karena masih banyak masalah-masalah yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Iya. khususnya di dapil saya, dapil satu kemarin Makassar, Ujung Pandang, Rapoci ini. Mhm. Dan masyarakat itu ya memang lebih banyak bermasalah dengan kehidupan sehari-hari seperti pelayanan kesehatan, Mhm. pendidikan, dan utamanya masalah sosial seperti pemberian bantuan ataupun bagaimana mengubah mendapatkan dari BPJS berbayar ke Iya. BPJS yang penerima bantuan iuran. Mhm. Itu yang masalah utama yang selalu saya hadapi di masyarakat. Mhm. Tepat sekali Anda berada di Komisi D ya, karena sebagai, praktisi kesehatan. Nah, ini kalau kemudian melihat bagaimana kondisi masyarakat, Kota Makassar nih berkaitan dengan kesehatan, karena ini tepat sekali cocok dengan, misi, salah satu poin dari misi ya, Pasangan Mulia saat ini bahwa meningkatkan Pelayanan kualitas, pelayanan dasar, pendidikan dan pendidikan kesehatan. kesehatan. Seperti apa kalau Anda melihat untuk kondisi Kota Makassar hal ini untuk, berkaitan dengan kesehatan? Kalau berkaitan dengan kesehatan semestinya yang kemarin kita dapatkan dari Iya. kita mulai dilantik di sini menjadi dewan, Mhm. saya melihat pelayanan kesehatan itu di Kota Makassar sudah sangat baik Sangat baik. semestinya. Mhm. Tetapi ada yang menjadi masalah dasar dari pelayanan Mhm. kesehatan itu. Apa yaitu promosi dari kesehatan itu sendiri. Mhm. Karena mindset masyarakat sekarang itu masih berpikir bahwa kesehatan itu adalah pengobatan atau kuratif. Padahal Mmm. dalam dunia kesehatan itu yang pertama itu harus ada promosi dan preventif dulu, setelah Iya. itu baru kita melakukan pengobatan atau kuratif. Mhm. Dan nah inilah yang miss di masyarakat sekarang, yaitu bagaimana untuk memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat, kemudian setelah promosi bisa dilakukan preventif. Mhm. Preventif seperti apa? Yang kemarin kita lakukan pada saat masa COVID, yaitu pemberian vaksinasi seperti itu Mhm. dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada eh, misi utama sekarang yaitu promosi karena kita tahu sekarang tingkat pelayanan dasar di Puskesmas Kota Makassar itu alat-alat dan SDM-nya itu sudah cukup merata di semua lini. Iya. Tapi yang sekarang kita ingin tingkatkan yaitu promosi kepada masyarakat. Mhm. Karena banyak sekali program-program yang ada di Puskesmas Kota Makassar itu sangat bagus semestinya, Iya. tetapi masyarakat Belum belum tahu. tahu Iya. apa Mhm. program tersebut, bagaimana mendapatkan program tersebut. Mungkin Mhm. seperti Edukasi, sosialisasi yang masih kurang betul, ya. iya, Kalau Anda sendiri memberikan masukan tentu ini sebagai mitra kerja dari instansi terkait ya yang berkaitan dengan kesehatan. Apa yang coba nanti disampaikan untuk Promkes kalau tidak salah iya, ya, promosi kesehatan ini. Seperti apa metodenya yang bagus untuk disampaikan ke masyarakat agar promo kesehatan ini benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat sampai seluas-luasnya?
Jadi begini, kemarin waktu saya mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, Iya. saya mempunyai program yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis. Hmm. Jadi saya turun langsung di titik-titik kelurahan Kota Makassar, khususnya di Dapil 1 kemarin, Iya. ada 28 titik saya turun. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis, yaitu pemeriksaan dasar seperti yang ada di puskesmas kita, Iya. yaitu pemeriksaan tekanan darah, gula Hmm. darah, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Kemudian kita langsung mendiagnosis di situ, anamnesis dan diagnosis di situ. Kemudian setelah itu kita memberikan obat-obat dasar. Obat yang gratis saya berikan waktu itu, kita berikan selama 3 hari. Padahal obat tersebut itu cukup tersedia di puskesmas. Hmm. Obat yang kita berikan itu adalah obat-obat dasar yang tersedia di puskesmas-puskesmas kita. Iya. Tetapi masyarakat itu masih sering tidak tahu bahwa obat tersebut tersedia di puskesmas. Hmm. Masyarakat belum tahu bahwa pelayanan itu semua tersedia di puskesmas kita. Mhm. Kemudian eh, yang bisa kita tingkatkan lagi dari promosi kesehatannya itu bagaimana kita melihat fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas saat ini sangat cukup mendukung. Mhm. Bagaimana kita lihat kemarin wali kota yang kemarin itu mengadakan beberapa mobil bantuan Iya. seperti Rota-rota. Dr. Rota, Mhm. malahan ada 2 macam mobil yang saya lihat yang lengkap isinya dengan hampir speknya itu spek yang sangat maksimal, Mhm. tetapi itu tidak menyentuh ke semua lini di setiap Iya. masyarakat. Jadi yang saya harapkan bahwa kemarin saya ditanya, ada beberapa media yang bertanya bahwa apa yang harus dilakukan untuk kesehatan Kota Makassar, apakah harus pemberian anggaran untuk meningkatkan fasilitas? Saya katakan bukan itu mestinya masalah utama, Mhm. masalah fasilitas. Malah fasilitas itu sudah sangat bagus sekarang. Iya. Yang kita harus tingkatkan adalah pemberian anggaran untuk meningkatkan promosi kesehatan turut kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu kita harus, eh, saya harapkan puskesmas khususnya dinas kesehatan, kalau bisa turunlah langsung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Hmm. Untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di setiap lini atau sama sama halnya kita turun ke masyarakat 1 hari untuk mengadakan situ pemeriksaan kesehatan. Maksudnya memancing masyarakat untuk berobat ke puskesmas karena mindset masyarakat sekarang untuk datang di puskesmas itu eh, sangat minim. Hmm. Kenapa saya katakan minim? Karena mereka berpikir bahwa kalau dia pergi berobat di puskesmas, dia akan menghabiskan waktunya 1 hari untuk melakukan Oh, pemeriksaan kesehatan. iya. Jadi kegiatan yang lainnya itu sudah Mhm. terbengkalai seperti itu. Mhm. Padahal kalau kita lihat kan di Kota Makassar ini kalau tidak salah ada 19 puskesmas, sudah memiliki integritas Iya, layanan prima pelayanan ya. prima. Boleh dikatakan bahwa memang, apa yang sudah kita lihat di puskesmas kita itu sudah sangat bagus, hanya promosinya yang masih kurang. Betul. Nah, apa yang coba untuk disampaikan nih, Adinda ke pemerintah ataupun ke instansi terkait untuk promosi ini? Apakah juga mungkin, seperti yang disampaikan tadi, sesekali langsung turun ke masyarakat tanpa masyarakat yang datang ke puskesmas? Atau seperti apa lagi coba program yang bisa ditawarkan untuk promosi kesehatan ini bisa lebih maksimal? Ya, yang selalu saya katakan juga setiap kita monef dengan dinas kesehatan, bahwa kan yang utama ini dalam eh, puskesmas atau pelayanan dasar itu semestinya bukan pengobatannya, tetapi Iya. promosi dan preventifnya ini yang Mhm. paling Mhm. utama, Mhm. yaitu mengubah pola pikir masyarakat atas supaya bisa hidup sehat, Mhm. bukan untuk mengobati semestinya. Mhm. Itu tugas utama dari puskesmas dan klinik semestinya. Yang Mhm. mengobati itu adalah rumah sakit semestinya. Iya. Puskesmas dan klinik adalah garda terdepan di masyarakat untuk memberikan wawasan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Mhm. Jadi kita meminimalisirlah masyarakat terkena penyakit seperti begitu. Itu Mhm. semestinya tugas utama dari puskesmas. Puskesmas. Kemudian yang selalu saya katakan bahwa eh, kita di sini di Komisi D akan selalu saya sebagai pakar kesehatan yang alhamdulillah masuk di DPRD Kota Makassar, saya sempat bekerja di 2 puskesmas Kota Makassar, Mhm. yaitu Puskesmas Jongaya dan Makassau. Iya. Dan memang masalah utama yaitu anggaran promosi ini yang kita harus tingkatkan Mhm. semestinya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa anggaran fasilitas itu sudah cukup semestinya. Iya. Kita harus meningkatkan anggaran promosi ini Promosi. untuk turun ke masyarakat. Yang kedua apa?
Yang kedua, kemarin saya sampaikan di rapat bersama Dinas Kesehatan bahwa mungkin pelayanan kesehatan di puskesmas itu bisalah sekarang menggunakan teknologi seperti Iya, begitu, agar masyarakat itu yang datang bisa mengetahui pertama antriannya, kapan jamnya dia datang, iya, sampai jam berapa dia berobat, mhm, sehingga itu bisa meminimalisir pemikiran masyarakat bahwa dia menghabiskan banyak waktu di di puskesmas jika puskesmas, oke. ingin berobat. Iya, Mungkin seperti harus terus, berkembang inovasinya iya, ya, betul. agar, efektivitas waktu ini kemudian bisa berlaku di puskesmas. Jadi tidak Betul, seperti saat sekarang itu, panjang antrian, kemudian kadang-kadang ada yang tidak teratur ya, betul. meskipun ada Iya, puskesmas juga yang memang sudah iya, tertata dengan baik, seperti itu. Nah, kalau tadi sudah 2 kali nih, dokter mengatakan anggaran, benar. sementara saat sekarang ini kan efisiensi anggaran ini program. Iya. Masih optimis bahwa dengan efisiensi anggaran yang ada saat sekarang ini, pelayanan ataupun ya baru kemudian disampaikan tadi promosi kesehatan, ini bisa berjalan dengan, baik? Kalau saya sih masih optimis Mhm, semestinya, karena masih banyak sih anggaran di Dinas Kesehatan yang mhm, bisa dipindahkan posnya di promosi kesehatan, mhm, seperti begitu. Masih banyak anggaran-anggaran yang peningkatan fasilitas ataupun ya, lain sebagainya itu bisa kita minimalisir sehingga kita bisa memberikan anggaran tersebut di promosi kesehatan, mhm, mhm. seperti itu. Oke, tema kita ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan. Iya. Kalau kemudian melihat, pelayanan kesehatan garda terdepan puskesmas ini sudah cukup baik, apalagi yang perlu kira-kira ditingkatkan lagi nih, Dinda, untuk, peningkatan pelayanan agar lebih baik lagi ke masyarakat? Kalau saya sih melihatnya, itu tadi cuma dasarnya itu di promosi kesehatannya. Mhm, Kalau saya kan saya pernah bekerja di puskesmas ini. mhm, Puskesmas itu memiliki banyak sekali program-program unggulan. iya, Yang pertama ada 112. iya, 112 itu adalah, call home center, care, home iya. care, betul. Kita jika masyarakat menelpon, kita akan turun langsung bersama dokter dan satu perawat, kita turun langsung memeriksa pasien tersebut. Mhm, Dan itu kalau itu, berjalan, kita dulu sebagai dokter dan perawat itu, kita sangat senang kalau ada 112 karena ada honor tambahan mmm, untuk, nakes yang ada di iya, puskesmas tersebut. Tetapi, masyarakat waktu saya turun di masyarakat pada saat caleg kemarin mhm, untuk melakukan, pemeriksaan kesehatan gratis, mereka tidak tahu tidak itu. tahu, Yang kedua ada namanya, Prolanis. mmm, Program Prolanis ini adalah untuk, masyarakat yang memiliki penyakit penyakit, tidak menular seperti gula darah tinggi, iya, diabetes, iya, kemudian kolesterol, asam urat, itu memiliki, jika dia terdaftar di program Prolanis ini, dia akan, diperiksa setiap 3 bulannya, mmm, diperiksa lengkap setiap 3 bulannya, kemudian diberikan obat selama 1 bulan full. iya, mhm, 1 bulan full dia akan menerima obat-obat dasar tersebut. Jadi dia akan dirujuk, ke rumah sakit akan, eee, memberikan obat 1 bulan full, mhm, hingga seterusnya. Jadi dia terkontrol terus-menerus. Dan masyarakat ini banyak belum tahu bahwa ada program tersebut di puskesmas. mhm, Dan, mereka selalu berpikir, obat tekanan darah tinggi Dok, terlalu mahal begini, kita iya, sudah ndak susah mendapatkannya. Padahal ada program tersebut. mhm, Jadi yang selalu saya mau katakan ke puskesmas, tolong, program tersebut disosialisasikan ke masyarakat. mhm, Dan masih banyak lagi semestinya program-program yang ada di puskesmas kita yang belum ditahu oleh belum masyarakat. diketahui. Termasuk saya baru tahu itu tadi kalau ada program seperti Iya, itu. itu program Prolanis, Mhm, setiap, bulannya itu ada 2 kali senam gratis, oh, dan dia diberikan, beberapa bingkisan setiap senam biasanya ataupun, eee, makanan yang sehat. mhm, Kemudian, eee, setiap 3 bulannya pemeriksaan, darah secara lengkap, mhm, kemudian setiap minggunya itu ada pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula darah, dan mhm, sebagainya, dan pemberian obat setiap bulannya. mmm, Itu sampai sembuh. sampai sembuh ya. Iya, Ini yang masih ya termasuk yang disampaikan ini bahwa memang perlu sosialisasi edukasi yang, iya, betul. lebih luas lagi. Termasuk, home care ini, Home care ya. memang masih banyak yang belum tahu dan kalau kita lihat juga pemanfaatan, armada, Iya, kemudian juga, tenaga kesehatan, ini masih belum bisa, apa namanya, dengan baiknya ke pelosok-pelosok ya, karena memang, layanan home care ini.
artinya Dinda bahwa memang masih belum efektif untuk home care ini. Kalau saya lihat sih masih belum Sangat efektif. ya, Iya, belum. saya ada berapa bulan di puskesmas Jongaya itu 4 bulan, di Makassar 4 bulan. Saya cuma mendapatkan home care 2 kali di Jongaya, Makassar malahan tidak pernah sama sekali. Mm. Ada juga kecenderungan begini. Kadang-kadang masyarakat begitu tahu, tapi bertanya lagi, apakah bayar, gratis, Ya, atau bagaimana? itulah yang saya bilang, promosinya ini ke masyarakat harus Mm, dijelaskan karena ini kan semua mm, gratis untuk mm, masyarakat Kota Makassar. Kita di DPR Kota Makassar ini memberikan anggaran untuk peningkatan pelayanan mm, kesehatan, pemberian untuk kepada masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya, sehingga ini yang harus dipromosikan oleh pihak-pihak yang terkait, khususnya SKPD, khususnya Dinas Kesehatan. Dinas Iya. Kesehatan. Juga dengan program baru ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Iya, kalau saya mau itu harus ada semestinya. Mhm. Pertama, peningkatan pelayanan yang ada di puskesmas seperti ketersediaan eh, alat-alat regen ataupun obat-obat dasar, kemudian ketersediaan SDM dokter-dokternya. Mhm. Kemudian yang ketiga itu eh, puskesmas turun langsung lah untuk menjemput bola di masyarakat. Maksudnya menjemput bola itu mengetahui penyakit-penyakit apa sih yang ada di Mhm. masyarakat Kota Makassar sekarang. Jangan sampai itu tidak berjalan dengan baik. Mhm. Memang sih setiap puskesmas itu ada namanya kader. Ya. Kader itu setiap puskesmas mungkin ada 5 kader yang menangani setiap masing-masing, ada penyakit menular, penyakit tidak menular, eh, ada HIV, mungkin Mhm. ada TB dan stunting, mungkin Mhm. ada 5 macam. Saya tidak terlalu ingat semestinya itu, tapi jangan sampai kader ini juga tidak terberdayakan dengan baik. Nah, itu dia. Iya, Mhm. dan yang saya mau eh, utamakan juga adalah peningkatan pemberian bantuan honor kepada kader-kader ini karena masih banyak juga kader-kader yang mengeluh semestinya di bawah Ya, karena pemberian honornya mungkin yang cukup rendah dan itu pun terbayar selama 1 kali dalam 3 bulan. 3 bulan. Iya, Mhm. dia dibayarkannya setiap 3 bulan. Iya. Tapi kemarin kemarin saya di sini berbicara langsung dengan Kadis Kesehatan bahwa memang itu adalah perwali sehingga kita agak sulit untuk mengubah eh, Mhm. model pembayaran tersebut karena itu sudah diperwalikan. Kita harus mengubah perwali kembali jika ingin mengubah model Mhm. model pembayaran tersebut. Tetapi yang saya ingin usahakan selama di Komisi D ini, Iya. saya sangat ingin menambah Iya. honor dari kader-kader tersebut agar Mhm. kader tersebut juga bisa bekerja dengan baik. Mhm. Artinya juga kan tidak jadi masalah karena salah satu tupoksi DPR legislasi ya. Iya, Boleh legislasi. juga dalam hal Iya, ini. Artinya baik. untuk mengarah ke yang lebih baik lagi, tentu tidak Betul. ada salahnya boleh Iya, Pak. kemudian untuk ada regulasi yang baru. Berbicara tentang peningkatan pelayanan kesehatan, kalau belakangan ini kan yang menjadi fokus adalah stunting dan TB ya. Ini juga sangat fokus untuk hal tersebut. Dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, apakah untuk para penderita yang terindikasi 2 penyakit itu sudah kemudian tercover dengan baik kalau Dinda melihat untuk wilayah Makassar? Iya, untuk TB dan stunting ini kan PROGNAS, program Iya. nasional memang. Mhm. Kalau TB kemarin saya mendapat kabar bahwa sudah sampai di zero accident atau Oh. ya. Mhm. Tetapi itu tidak bisa menjadi dasar utama kita mengatakan bahwa pelayanan TB ataupun pengobatan TB di Kota Berhenti, Makassar ini sudah sudah selesai atau selesai. berhenti. Tapi kita harus membuka mata baik-baik bahwa di tengah Kota Makassar ini masih banyak pasien-pasien TB Mhm. eh, yang tidak didata dengan baik. Mmm. Maksudnya orang tersebut kayak dia tahu mungkin dirinya mengidap penyakit Iya. TB, tetapi dia tidak memeriksa. Iya, mungkin malu Iya, ya. Mhm. betul. Mindset masyarakat itu kalau dia didiagnosis TB, dia sangat merasa terpuruklah Iya. di sekitar lingkungannya, Mhm. begitu. Dia tidak ingin eh, dia tidak ingin ditahu oleh tetangganya, Iya. kemudian
menyembunyikan bahwa dia mengidap penyakit TB seperti begitu. Padahal kan ini yang harus diubah lagi kembali di Mindset masyarakat, itu ya. mindset masyarakat bahwa TB ini adalah memang penyakit menular, tetapi itu Bisa bisa diobati. disembuhkan, bisa diobati. Dan dengan kita tahu bahwa dia mengidap penyakit TB, masyarakat yang ada di sekitarnya juga bisa aware dan dia juga bisa aware kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Mhm. Mungkin itu yang harus ditingkatkan. Untuk stunting sendiri memang sih stunting ini menjadi dasar utama Iya. dari program peningkatan pelayanan kesehatan Mhm. karena stunting ini adalah program nasional Mhm. yang memang sangat digombor-gomborkan oleh negara. Sehingga kita harus sangat fokus dengan stunting ini karena cukup banyak, cukup besar dana yang dikucurkan dari pusat, tetapi untuk sekarang Kota Makassar itu mungkin penurunan stunting-nya itu masih sangat minim Iya. dibanding kota-kota lain. Jadi saya juga selama di Komisi D ini akan terus berfokus kepada stunting, tetapi kita juga tahu bahwa program stunting ini bukan hanya dijalankan oleh dinas kesehatan, tapi banyak dinas juga yang bekerja sama satu sama lain. Jadi Dinas bukan KB cuma ya, dinas KB, ada juga PKK yang mengurus PKK. itu. Sehingga mungkin butuh koordinasi yang baik antar dinas Mhm. untuk menangani stunting ini semestinya. Tidak terfikirkankah bahwa ada petugas yang, langsung datang ke rumah-rumah warga yang terindikasi TB? Karena kalau mengharapkan mereka yang datang, ini Iya. kalau tadi disampaikan bisa saja ada rasa malu ya, untuk, mereka langsung datang menyampaikan bahwa ingin, diberikan pengobatan TB. Apakah selama ini memang tidak ada petugas yang kemudian diinikan? Ada Ada, ya? itu namanya kader, ada kader Oh, TB, kader, iya. mhm. Kader TB inilah yang biasa mengecek langsung warga-warga yang dirasa terdiagnosis TB. Mhm. Yang pertama jika warga tersebut memang di sekitar lingkungannya itu ada Mhm. orang yang terdiagnosis TB Mhm. sebelumnya, Mhm. kemudian ada riwayat-riwayat yang seperti batuk lebih dari 3 bulan tidak Mhm. berhenti, Mhm. batuk darah ataupun penurunan berat badan, keringat tengah malam, itu semua kan ciri-ciri utama dari pasien-pasien pengidap TB. Tetapi Mhm. kita tidak bisa mendiagnosis pasien tersebut ataupun warga tersebut terkena TB sebelum dia Memeriksa, dicek, ya, dicek iya. langsung oleh Mhm. cek lab yang namanya adalah pemeriksaan sputum, namanya. Mhm. Pemeriksaan sputum sewaktu bangun tidur. Itu yang pemeriksaan utama biasanya. Mhm. Jadi ada ciri-ciri khasnya dan kemudian ada pemeriksaan labnya. Mhm. Itulah jika itu dua-dua positif, maka kita bisa mengatakan dia terdiagnosis TB. Mungkin seperti itu. Jadi butuh edukasi lagi di Iya. masyarakat. Mhm. Tetapi yang utama memang harus masyarakat itu kader ini lebih aktif lagi, lebih proaktif Mhm. di masyarakatnya seperti begitu. Maka itulah kenapa saya ingin meningkatkan Iya, honor kesejahteraan, kesejahteraan kader-kader ini karena kader-kader inilah yang langsung turun di betul, masyarakat semestinya. agar bisa lebih maksimal juga Iya, ya betul. bertugas dalam hal ini. Eee, Dokter 2 lokasi ya, puskesmas pernah Iya, bertugas. 2 lokasi. Banyak turun langsung memeriksa kesehatan masyarakat. Di Makassar ini penyakit yang banyak apa Dok untuk Penyakit yang masyarakat? paling banyak yaitu penyakit tidak menular. Penyakit Oh, tidak menular, hipertensi, ya oke. hipertensi, diabetes, apalagi asam urat, Asam urat. kolesterol. Ini kan semua penyakit-penyakit dasar Kota Makassar karena berhubungan dengan makanan kita mungkin. Iya, makanan yang ada di Kota Makassar Mhm. ini kan memang cukup berpotensi Berpotensi untuk ya. iya membuat kita terkena penyakit-penyakit tidak menular ini karena yang kita tahu masyarakat Kota Makassar kan ini sudah dari dulu eh, Hobi makan, mengkonsumsi seperti hobi makan makanan-makanan tersebut seafood sehingga misalnya, iya sehingga mungkin sangat berpotensi jika tidak dibarengi dengan hidup sehat. Ya, mhm. Peningkatan pelayanan kesehatan, dokter, kalau kemudian kita berbicara tentang hal ini, eee, sudah mulai terlihatkah bahwa masyarakat memang mendapatkan, pelayanan yang maksimal? Karena masih saja kemudian biasa kita dengarkan bahwa masih ada kesulitan warga, tertentu yang kurang mampu ketika berobat. Ini masih, apa namanya, masih kemudian tidak terlayani dengan baik.
entah kemudian berkaitan dengan kartu KIS misalnya, ataukah BPJS Mandiri yang kemudian sudah ada tunggakan Aktif, berapa ya. lama ya sudah tidak aktif, sehingga kemudian pelayanan yang maksimal, peningkatan pelayanan yang maksimal yang diharapkan, yang sering didengarkan, oh ternyata tidak terjadi ataupun tidak terlihat seperti yang biasa dia dengarkan. Betul sekali. Jadi kemarin kan ini sudah reses kedua. Iya, Reses pertama kemarin masyarakat itu yang waktu saya turun di masyarakat yang paling utama itu yang paling banyak dikeluhkan adalah pelayanan kesehatan mengenai pelayanan kesehatan gratis iya, yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Jadi yang pertama itu bagaimana masyarakat mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan pelayanan bantuan pembayaran bantuan iuran. iya, Jadi seperti BPJS gratis seperti mhm, begitu, KIS lah. mhm, Jadi ada masyarakat yang memang dulunya dia BPJS kelas 3, tetapi tiba-tiba kepala keluarganya itu berhenti atau dipecat dari iya, pekerjaannya. Kemudian dia sangat ingin mengubah mhm, BPJS-nya tersebut menjadi penerima bantuan iuran. iya, Jadi itu kemarin yang saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya turun langsung ke masyarakat dan saya mengatakan bahwa kita langsung saya kirimkan ke saya, nanti saya langsung berhubungan langsung mhm, kepada dinas sosial. mhm, Alhamdulillah kan dinas sosial juga menjadi mitra kita di iya, sini. mhm, Jadi dinas sosial juga menerima dengan baik mhm, bahwa eh, masyarakat dengan BPJS kelas 3 yang tiba-tiba tidak menerima lagi gaji ataupun kehilangan pekerjaannya sangat bisa untuk mengubah BPJS-nya tersebut menjadi BPJS yang gratis. mhm, Seperti begitu. mhm, Dan ini apalagi yang kurang iya, malah promosinya lagi ke masyarakat. betul, Iya, yang mhm, tidak sampai ke masyarakat bahwa jika dia kehilangan pekerjaannya bisa mhm, langsung mengubah datanya di mhm, kelurahan, mhm, kemudian dengan keterangan tidak mampu tersebut bisa iya, langsung dibawa ke dinas sosial untuk merubah mmm, BPJS-nya BPJS-nya, tersebut. Kemudian yang kedua yang menjadi masalah ini adalah bagaimana biasanya masyarakat ini mempunyai BPJS mhm, tapi BPJS gratis tapi dia tidak dilayani iya, di beberapa puskesmas di Kota mhm, Makassar, beberapa rumah sakit di Kota iya, Makassar. Ada masalahnya biasa karena ada tunggakannya iya, ataupun biasanya sudah tidak terdaftar mhm, lagi. Nah, jadi ini yang saya sampaikan kepada masyarakat. Memang ada masalah-masalah dasar yang di masyarakat ini yang mereka belum tahu bahwa BPJS kesehatan gratis itu jika tidak digunakan selama 3 bulan, maksudnya masyarakat mhm, ini dia mempunyai BPJS kesehatan mhm, gratis, KIS iya maksudnya? KIS, KIS, penerima oke, bantuan iuran. mhm, Dia tidak datang di puskesmas ataupun rumah sakit selama 3 secara bulan? berkala selama 3 bulan. Mhm, Biasa itu data pusat dari negara ini menghilangkan dia sebagai penerima bantuan iuran ataupun mmm, KIS. Kenapa? Karena mereka dianggap sudah mampu ataupun iya, sudah tidak ada, maksudnya sudah iya, meninggal. mhm, mhm, Mungkin seperti itu. Jadi saya sampaikan ke masyarakat bahwa kalau bisa sekali-sekali datang ke di puskesmas untuk mhm, periksa kesehatan supaya eh, data di pusat ini tahu kita masih ada, iya masih terbaharui ya? terbaharui, Mhm, iya untuk betul. data-data Karena itu, kan ini data langsung dari pusat memang kalau iya, penerimaan bantuan iuran seperti begitu. Jadi yang kedua itu masalah iya, Tunggakan BPJS kan kemarin saya langsung bertanya kepada BPJS dan Dinas Sosial juga bahwa kalau masyarakat yang memiliki tunggakan pada kelas 3 semestinya bisa langsung diputihkan dan mhm, pindah ke penerima bantuan iuran. mhm, Tetapi pada kelas 1 2 itu harus dulu membayar tunggakannya, mhm, setelah itu baru bisa dia dipindahkan ke kelas 3 ataupun penerima bantuan iuran. Mungkin mmm, seperti itu. Karena BPJS juga tidak bisa langsung memberikan keputusan ya, jawaban, tidak bisa langsung memberikan mengubah dia menjadi penerima iya, bantuan iuran karena masih ada tunggakannya yang harus mhm, dibayar. Tetapi BPJS memberikan kemudahan bahwa mereka bisa mencicil per bulannya. Nah, selama mencicil itu, saya sarankan masyarakat kalau memang tidak bisa diterima di rumah sakit Kota Makassar, mereka bisa ke rumah sakit
Daya, rumah sakit kota. Iya, RSUD Karena Daya. RSUD Daya itu kita anggarkan memang dari DPR ini kita berikan anggaran untuk memberikan pelayanan gratis kepada semua masyarakat. Cukup dia membawa KTP ataupun kartu keluarga, dia akan dilayani di Dilayani di rumah sana. sakit Daya. Biarpun tidak ada BPJS-nya ataupun Oh, oke. Askes ataupun yang lainnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa memang edukasi promosi kesehatan Iya, ini masih sangat kurang masih ya. sangat kurang. Satu titipan juga untuk BPJS Kesehatan ini Iya, juga sangat jarang memberikan edukasi juga sebenarnya ke masyarakat. Kalau iya, bukan kami, masyarakat yang mencari informasi itu. iya betul, Banyak regulasi baru dengan contohnya misalnya beberapa macam penyakit yang sudah tidak ditanggung betul. lagi kan. Iya, Itu setelah kami yang mencari sendiri informasi, baru mm, kemudian tahu. Jadi titip pesan juga ke BPJS Kesehatan rajin-rajin edukasi iya. ke masyarakat. Nah, tadi disampaikan salah satu rumah sakit yang kita miliki RSUD Daya. Tentu juga ini harus punya apa namanya? Punya pelayanan yang prima ya Iya. kepada masyarakat warga Kota Makassar karena satu-satunya rumah sakit yang kita miliki warga Makassar miliki ya RSUD Daya. Itu seperti apa kalau sampai hari ini RSUD Daya? Kalau kemarin sih berdasarkan monef yang kita lakukan di sini Ya. dengan direktur dan wakil direktur Rumah Sakit Daya, Mhm. saya bertanya kepada Rumah Sakit Daya, dia mengatakan bahwa pelayanan Rumah Sakit Daya ini sudah sangat bagus. Ya, Maksudnya sangat bagus ini masyarakat komplainnya itu sudah sangat rendah ya, dan Rumah Sakit Daya itu sudah bisa memberikan maksudnya tambahan penghasilan daerah, mhm, tambahan PAD bagi Kota mhm, Makassar. mhm, Karena kemarin saya bertanya bahwa apakah selama Rumah Sakit Daya ini berdiri, mhm. dia bisa memberikan bantuan penghasilan anggaran daerah kepada Kota Makassar atau Iya, tidak, atau dia cuma terus dibiayai oleh mhm, pemerintah Kota Makassar. Ternyata jawabannya adalah Rumah Sakit Daya sudah bisa memberikan PAD bagi Kota Makassar dan mhm, malahan menjadi rumah sakit kota terbaik di Indonesia Timur katanya kemarin. mhm. Sudah, Mudah-mudahan itu betul-betul ya. sesuai dengan pelayanannya di sana. Seperti itu. Oke, dan ketika memang ada sedikit yang perlu disampaikan, keluhan-keluhan, masyarakat bisa menyampaikan ya, Iya, seperti itu? dan saya sampaikan juga kepada Rumah Sakit Kota Makassar, Rumah Sakit Daya ini bahwa jangan sampai masyarakat datang hanya membawa KK ataupun Mhm, KTP, eh, dia tingkat pelayanannya itu kurang mhm, kepada masyarakat. Jangan sampai harus ada dewan dulu yang menelpon, iya, harus ada siapa dulu yang iya, menelpon baru dilayani baru dengan ya. baik. Karena kita memberikan anggaran untuk Rumah Sakit Kota Makassar ini, RSUD Daya ini, supaya memang masyarakat semua itu bisa Iya, menerima pelayanan mhm, kesehatan dengan baik. mhm. Baik, terima kasih Adinda, seorang dokter muda, legislator muda ya, masih punya semangat dan tentu saja juga ya semoga aspirasi, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa realisasi seperti itu. Terima kasih sekali Ya, lagi. Iya, dan terima kasih juga untuk pendengar setia kami 93,7 Radio Gama FM. Untuk yang lebih baik juga penonton setia channel YouTube kami. Saya sudahi parlemen kita kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.